Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Edrin dari kelas TIRP 20A dengan NPM 2026-2011279. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Rifki Sapari dari kelas TIK 19B dengan NPM 26-20111106. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya Reza akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian manajemen. Manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasiannya, seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi, pengorganisasiannya, pergerakan, dan pengendalian atau pengawasan. Lalu, manajemen ini juga dilihat sebagai ilmu yang mengajarkan proses mendapatkan tujuan dalam organisasi sebagai usaha bersama dengan beberapa orang dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, ada 3 fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Yang kedua, ada pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Lalu yang terakhir ada pengarahan atau directing, yaitu pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha agar dapat mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Berikutnya ada 11 pendekatan-pendekatan manajemen. Yang pertama ada pendekatan berdasarkan kebiasaan atau empirical case approach, yaitu manajemen dipelajari dari sudut sejarahnya, asal-usulnya, dan berdasarkan pengalaman-pengalaman nyata di masa lalu. Lalu yang kedua ada pendekatan berdasarkan kelakuan antar individu atau interpersonal behavior approach. Manajemen dipelajari berdasarkan hubungan antar manusia, antar manajer dengan bawahan, bawahan dan bawahan sebagai manusia. Lalu yang ketiga ada pendekatan berdasarkan kelakuan kelompok atau group behavior approach. Manajemen dipelajari dari psikologi sosial suatu studi pola budaya mengenai susunan tingkah laku kelompok manusia. Lalu yang keempat ada pendekatan sistem kerjasama sosial atau cooperative social system approach, yaitu manajemen merupakan bagian dari teori sistem, semua bekerja dalam suatu sistem sosial, manajer memimpin orang berdasarkan kerjasama manusia. Lalu yang kelima, ada pendekatan sistem sosioteknik atau socio-technological system approach, yaitu memandang suatu orang sebagai dua sistem, yaitu social system dan technical system, yang kedua-duanya perlu ada keharmonisasian. Yang keenam, ada pendekatan teori keputusan atau decision theory approach, yaitu merupakan pemilihan secara rasional yang dititik beratkan pada keputusan rasional, logis, dan ilmiah. Lalu yang ketujuh, ada pendekatan pusat komunikasi atau communication center, yaitu menekankan pentingnya peran komunikasi bagi manajer. Lalu yang kedelapan, ada pendekatan matematis atau mathematical approach. Pendekatan ini merupakan atau mendasar kepada pembahasan matematik dan telah menamakan dirinya sebagai manajemen scientist. Lalu yang kesembilan, ada pendekatan situasional atau contingency approach. Mempelajari manajemen didasarkan pada sifat situasional, internal, dan eksternal orang pada saat tersebut. Lalu yang ke-10 ada pendekatan sumber daya manusia atau human resource, yaitu manajemen dipelajari dengan SDM sebagai dasar kajian atau tinjauan. Lalu yang terakhir ada pendekatan kombinasi atau operation approach, yaitu merupakan pembelajaran manajemen berdasarkan kombinasi semua pendekatan yang telah saya bacakan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai efektivitas organisasi. Efektivitas merupakan hubungan optimal antara sistem produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan, dan pengembangan. Dengan demikian, peranan manajemen dititikberatkan pada bagaimana mensinergikan
mendefinisikan hubungan antara faktor-faktor dalam organisasi. Untuk yang kedua, mengenai kriteria efektivitas jangka panjang. Untuk menjamin kelangsungan hidup organisasi sebagai kriteria jangka panjang, manajer harus terlebih dahulu menjamin efektivitas jangka pendek dan juga menengah organisasi yang dikelolanya. Organisasi dapat meningkatkan efektivitas jangka panjang dengan mengembangkan dan menyeleksi rencana yang sesuai dengan kondisi lingkungan secara internal dan eksternal. Selanjutnya, pola manajemenkan organisasi. Manajer menggunakan fungsi-fungsi manajerial untuk mengkoordinasikan perilaku sehingga suatu organisasi dinilai efektif dengan memperhatikan kriteria yang telah dijelaskan. Yang selanjutnya, hubungan antara tiga perspektif efektivitas. Untuk yang pertama, yaitu pendekatan tujuan. Pendekatan ini merupakan pendekatan evaluasi yang tertua yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengevaluasi efektivitas. Menurut pendekatan ini, keberadaan organisasi dimaksud untuk adanya berdasarkan sasaran, akan bermanfaat jika terdapat ada suatu hubungan yang erat antara perilaku pekerja yang dihasilkan yang terukur, yaitu sasaran. Untuk yang kedua, yaitu teori sistem. Teori sistem dapat menjelaskan perilaku organisasi baik internal maupun eksternal. Secara internal, teori sistem menjelaskan bagaimana dan mengapa orang di dalam organisasi melakukan tugas individu dan kelompok. Dari sisi eksternal, teori sistem dapat digunakan untuk menilai transaksi organisasi dan organisasi lainnya. Nah, untuk yang terakhir, yaitu pendekatan multiple konstitusi. Penerapan teori sistem untuk menjamin efektivitas organisasi menekankan pentingnya lingkungan eksternal sebagai implikasi dan penjelasan yang lebih konkret. Pendekatan ini memberikan keseimbangan antara beberapa bagian sistem dan memberikan kepuasan dari bagian-bagian organisasi. Nah, untuk yang terakhir yaitu 3 perspektif untuk menjamin efektivitas organisasi sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama yaitu individual. Tingkatan ini adalah level yang paling dasar yang menekankan pada kinerja tugas dari karyawan tertentu atau anggota organisasi. Manajer secara rutin melalui efektivitas individu melalui proses evaluasi presentasi untuk menentukan siapa yang pantas menerima kenaikan gaji, promosi, dan balas jasa lainnya yang tersedia dalam organisasi. Nah, untuk yang kedua yaitu kelompok. Bagaimana individu jarang bekerja sendiri sehingga masih diperlukan perspektif kelompok. Efektivitas berdasarkan perspektif kelompok ini secara sederhana adalah jumlah kontribusi seluruh anggota. Dalam bahasa yang lebih kompleks, efektivitas dalam organisasi definisikan tidak hanya tentang jumlah kontribusi seluruh anggota tetapi juga tentang sinergitas. Nah, yang terakhir yaitu organisasi. Organisasi merupakan gabungan dari individual dan kelompok, karena efektivitas organisasi juga terdiri dari efektivitas individual dan kelompok. Namun, efektivitas organisasi lebih dari sekadar kombinasi dua hal tersebut. Melalui efektivitas sinergi, organisasi mendapatkan tingkat efektivitas yang lebih tinggi. Mungkin sekian dari pemaparan materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.